Kami 3 tahun mendapat 180 penghargaan. Saya bilang kalau kerja itu jangan nyari pujian, nanti kecewa. Kalau kerja itu karena kewajiban kemuliaan. Tapi kalau dapat penghargaan, itu artinya ada perubahan. Orang Jawa Barat mau bisa berobat ke BPJS. Parah, Masjid Al-Jabar di Jawa Barat ternyata bukan cuma mewah, gak ketolongan, tapi juga membebani rakyat kecil. Jawa Barat di tangan Ridwan Kamil mewariskan hutang kurang lebih 3,4 triliun yang mana itu sangat membebani dan mengganggu fiskal APBD Jawa Barat di bawah kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Dan hutang ini tenornya jangka panjang. Kang Deddy Mulyadi harus membayarkan 500 miliar lebih dalam setahun sampai 2029. Belum lagi tunggakan utang BPJS yang nilainya kurang lebih 300 miliar sampai 334 miliar. Yang mana konsekuensinya bisa jadi masyarakat Jawa Barat tidak menerima BPJS akibat ini, gitu loh. Termasuk adalah pembangunan daripada Masjid Al-Jabar itu, salah satunya adalah menggunakan dana pinjaman dari PT SMI yang sebesar 3,4 triliun itu. Jadi posisi Kang Deddy Mulyadi sekarang itu tidak mudah, teman-teman. Tetapi apa perbedaannya sangat kita bisa lihat gitu ya. Pembangunan infrastruktur zaman Ridwan Kamil dengan zaman Kang Deddy Mulyadi. Walaupun Kang Deddy Mulyadi menghadapi fiskal yang berat, menghadapi beban yang berat, tetapi jauh lebih baik Kang Deddy Mulyadi ketimbang zaman Ridwan Kamil. Gitu. Coba kita lihat dulu bagaimana video-video ini dan bagaimana tanggapan ataupun pernyataan-pernyataan Kang Deddy Mulyadi. Silahkan. Kami 3 tahun mendapat 180 penghargaan. Saya bilang kalau kerja itu jangan nyari pujian, nanti kecewa. Kalau kerja itu karena kewajiban kemuliaan. Tapi kalau dapat penghargaan, itu artinya ada perubahan. Orang Jawa Barat mau bisa berobat ke BPJS. Kunaon mau bisa berobat ke BPJS? Kabupaten baru teu mayar BPJS, provinsi teu mayar BPJS, kabupaten kota 300 miliar. Ai kamari duitna dikamanakeun? Di aur-aur kali itu kadieu, belum kadieu. Nu lain hakna narima duit provinsi. Abdi menerima duit eta, lamun isukan aya jelema mau kulantaran di rumah sakit BPJS mah teu bisa mayar kulantaran negara can mayar. Lamun anu ngajuru orokna maot indungna maot kulantaran negara teu mayar BPJS mayar, maneh durhaka. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar terhadap kabupaten kota. Nah, itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, kepada Dinas Kesehatan. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS? Membangun istana, membangun kemegahan di tengah penderitaan rakyat. Di saat Kertajati megah, tapi megahnya seperti kuburan, megahnya seperti prasasti, sepi ditinggalkan. Membangun masjid megah, yang di dalamnya banyak pungli-pungli preman pada malakin, parkir, malakin segala macamnya. Dibangun di atas utang demi terlihat bergengsi, demi menunjukkan aing arsitektur alus, aing boga di Jawa Barat peninggalan aing. Tapi ngabiayaan anu gering, ngabiayaan anu panyakitan, kudu nganjuk oge 300 miliar. Aing teka bayang eta siksana. Nah atuh KPK geura usut eta teh karunya Kang Deddy. Siga nyebokan pamarentah anu kapungkur. Kanu pendukung RK, saya mah teu niat ngagogoreng, tapi da emang faktana siga kitu. Sok sirek kumaha? Eta penghargaan anu manehna agul-agulkeun, naon mangpaatna ayeuna? Geningan masyarakat barudakna tawaran wae, gening pendidikan masyarakat eta ngan nepi ka SMP. Cik geura berkaca ieu mah. Kang Emil itu cuman jago bikin bangunan, tapi manfaatnya kurang menurut saya mah. Kang Emil urusan arsitektur, bikin kota yang cantik, bolehlah dia menang di situ. Tapi urusan birokrasi, urusan SDM, urusan mengelola masyarakat, aduh kurang banget, minus malahan. Yuk masyarakat Jawa Barat, daripada kita menyesal nantinya kayak sekarang, mending kita lihat dulu apa sih yang dibutuhkan sama masyarakat. Emang sekarang masyarakat butuhnya taman, emang masyarakat butuhnya pasar modern yang gak semua orang mau jualan di situ. Apakah masyarakat butuh rumah ibadah yang megah? Enggak, masyarakat Jawa Barat itu sekarang urgensinya adalah sumber daya manusia. Sekarang mah saya yakin masyarakat udah pada pinter dan sudah pada melek. Ieu mah jang saria anu riweuh nya soal KDM merevitalisasi gedung sate nyambungkeun jeung gazebo nya meakeun anggaran 15,8 miliar bari jeung eta anggaran teh
ngageser anggaran perjalanan dinas, baju dinas, operasional. Sia mempertanyakan urgensina naon. Ari di zaman RK sia kamarana 2 tahun berturut-turut RK mempercantik gedung sate meakeun anggaran 61,9 miliar. Sia ngajara dog wae eta kantor jeung rumah dinas RK di Permak meakeun anggaran 28,8 miliar. Sia eueuh soraan RK ngabangun kolam renang, ya kolam renang di rumah dinasna meakeun anggaran 1,5 miliar. Eueuh nu mempertanyakeun urgensina naon. Terus di zaman RK ngabangun teras Cihampelas meakeun anggaran 48 miliar. Aing teu ngarti ari di zaman RK sungguh sia disumpela naon. Eueuh tah rame-rame kos ayeuna. RK micenan duit ratusan miliar di pusat kota harita. Eueuh tah nu babarawakan kos ayeuna. Nah, ari giliran KDM anjing sing karoceak. Urgensina naon masih loba keneh nu penting. Jalan teh mah, bangunan sakola mah teu pira. Eta oge ngageser anggaran nu saharusna yang kepentingan Kang Deddy Mulyadi meureunana kos perjalanan dinas, rumah dinas, operasional digeser. Yang gedung sate anjir. Parah, Masjid Al-Jabar di Jawa Barat ternyata bukan cuma mewah, nggak ketolongan, tapi juga membebani rakyat kecil. Masjid bernilai 3,4 triliun rupiah itu ternyata dibangun pakai utang. Ini ketahuan gara-gara Gubernur Jawa Barat yang baru, Deddy Mulyadi, kaget dengan biaya pembangunan Al-Jabar. Dia baru tahu bahwa Pemprov harus nyicil 566 miliar rupiah per tahun ke bank sampai 2028, lalu sisanya dilunasi pada 2029. Ini kan bikin pusing sang gubernur. Uang 3,4 triliun itu diambil dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Padahal utang itu sebenarnya buat banyak hal, pembangunan jalan, pengairan, air limbah, ruang terbuka hijau, dan revitalisasi pasar. Dan sekarang utang itu jadi beban kepemimpinan Gubernur Deddy Mulyadi. Tapi pemerintah bukan cuma harus bayar cicilan utang pembangunan. Selain itu ada pula biaya pemeliharaan masjid yang mencapai 42 miliar rupiah per tahun. Jadi total, pemerintah Jawa Barat harus mengucurkan dana lebih dari 600 miliar rupiah per tahun hanya buat nutup kewajiban ini. Pembangunan Masjid Al-Jabar itu sih sudah sejak lama dipersoalkan. Dana proyek ini sebagian besar diambil dari APBD Jabar, totalnya 1 triliun rupiah. Wajar kalau banyak yang mempertanyakan prioritas anggaran. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah bilang, APBD harusnya lebih fokus ke infrastruktur. Jalan dan transportasi publik lebih krusial ketimbang membangun masjid megah, apalagi di Jabar kan sudah banyak masjid besar lainnya. Menurutnya yang ideal tempat ibadah itu dibangun pakai dana umat, sedangkan kas daerah hanya menjadi stimulus saja. Parahnya nggak cuma soal prioritas anggaran, proyek ini juga mulai dicurigai ada indikasi korupsi. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra Jabar menyoroti dugaan korupsi dengan potensi kelebihan bayar ratusan juta rupiah. Beyond Anti-Corruption, BAC juga menemukan indikasi praktek KKN dalam proyek ini, terutama dalam belanja lahan yang hampir mencapai 450 miliar rupiah dan konstruksi yang diduga lebih dari 1,2 triliun rupiah. Bahkan ada dugaan markup dalam pembebasan lahan. Laporan BPK 2021 menyebut Pemprov Jabar sudah bayar 23 miliar rupiah untuk 8.000 meter persegi tanah yang ternyata belum bersertifikat. Ini membuka kemungkinan penggelembungan harga atau maladministrasi. Ini semakin menambah kontroversi Al-Jabar. Ridwan Kamil sempat membela proyek ini dan bilang bahwa penggunaan APBD buat rumah ibadah boleh, asal disetujui eksekutif dan legislatif. Dia mengambil contoh dari pembangunan Masjid Istiqlal yang dulu juga dibiayai APBN mencapai 7 miliar rupiah. Ridwan tampaknya terlalu menggampangkan masalah. Kalau masih 7 miliar sih barangkali orang masih bisa menerima. Tapi kalau kita bicara uang triliun rupiah yang harus dibayar dengan utang yang akan ditutup dengan dana program pemulihan ekonomi nasional, ini tentu kelewatan. Sekarang ini tidak ada pilihan bagi Deddy Mulyadi. Sebagai gubernur ya dia terpaksa mengupayakan pengembalian utang sampai lunas. Tapi pemerintah daerah manapun perlu belajar dari kasus ini. Rumah ibadah bukanlah prioritas utama, apalagi rumah ibadah mewah dengan nilai triliun rupiah. Kesejahteraan masyarakat yang harus jadi prioritas anggaran pembangunan. Yuk kita dukung pemimpin dan wakil rakyat yang bijak dalam menentukan skala prioritas. Kang Deddy Mulyadi menyebutkan bahwa sebentar lagi warga Jawa Barat tidak bisa memakai fasilitas BPJS Kesehatan. Kenapa tidak bisa memakai BPJS Kesehatan?
Karena ternyata Pemprov memiliki tunggakan terhadap BPJS Kesehatan sebesar 300 miliar. Kok bisa Pemprov mempunyai tunggakan? Ini adalah tunggakan pada saat kepemimpinan gubernur sebelumnya, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Yang jadi pertanyaannya adalah Bapak Ridwan Kamil kenapa bisa mempunyai tunggakan BPJS 300 miliar, sedangkan dana hibah keluar ratusan miliar secara ugal-ugalan. Apakah kesehatan masyarakat tidak lebih penting daripada dana hibah? Sepertinya ini adalah sebuah hal yang wajib dipertanyakan kepada Kang Ridwan Kamil yang berimbas pada pelayanan kesehatan di rakyat Jawa Barat. Nanti kalau misalkan ada yang tidak dilayani sampai meninggal, nih siapa nih yang akan bertanggung jawab? Apalagi nih buat para orang-orang yang dapat dana hibah kemarin nih, kalau yang meninggal, yang tidak dilayani nih dosanya pada ditanggung ya tuh. Masa orang-orang yang mengerti agama tapi makan uang kesehatan warga Jawa Barat? Sungguh sangat miris. Ku aing dibongkar ya. Semasih Ridwan Kamil menjabat sebagai gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melakukan kunjungan ke luar negeri dalam 1 tahun 100 kali. Masa KDM ke Aceh ke Sumatera mere bantuan jang korban bencana dipermasalahkan. KDM ke Papua menghadiri undangan dipersoalkan. Kamari KDM touring ke Yogyakarta. Eta oge mapai-mapai jalan provinsi Jawa Barat nepikeun ke perbatasan antara Jawa Barat jeung Jawa Tengah. Disebutna eueuh manfaatna. Disebutna ari KDM teh gubernur mana? Gubernur Jawa Barat apa gubernur Yogyakarta? Pokoknya mah setiap KDM bepergian keluar provinsi Jawa Barat salah we. Walaupun eta teh masih sekitar Indonesia gitunya. Encan ke luar negeri, wah kabayang lamun misalkan ke luar negeri. Kumaha meureun babasana. Anu herana zaman Ridwan Kamil saria kamarana ku aing dibongkar ya. Semasih Ridwan Kamil menjabat sebagai gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melakukan kunjungan ke luar negeri dalam 1 tahun 100 kali. 100 kali dalam 1 tahun. Bayangkeun manehna ngajabat selama 5 tahun. Berarti kurang lebih 500 kali kunjungan. KDM sepanjang menjabat ayeuna 2 tahun sebagai gubernur Jawa Barat henteu sakalipun kunjungan ke luar negeri. Ridwan Kamil satahun 100 kali kehead. Saria kerjaman RK kamarana aya henteu nu gogorowokan. Ridwan Kamil ke luar negeri teh nanaonan hungkul. Aya teu manfaatna untuk masyarakat Jawa Barat. Ketimbang ke luar negeri anggaranna bisa kan dipakai untuk kesejahteraan masyarakat, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk membangun infrastruktur. Kira-kira si Dodi, si Barna, si Cecep gogorowokan teu di zaman Ridwan Kamil? Perasaan di zaman KDM mah tibang keluar provinsi oge meuni gandeng. Nya ciga pitik apal teu anak hayam encan di Paraban. Aing kan jadi bertanya-tanya. Ari di zaman Ridwan Kamil parabna mahi gitu cukup. Nepikeun ka henteu garandeng. Hibah jor-joran. Pokoknya mah anggaran teu pararuguhnya. Bang-bang ka ditu ka dieu. Eueuh tah anu teriak-teriak gitu. Oke teman-teman, di sini saya akan mencoba untuk membaca secara lengkap lah bagaimana kondisi pada saat itu. Jadi Bapak Ridwan Kamil pada saat itu mengalami situasi yang tidak mudah juga sebetulnya karena ada COVID ya sekitar tahun 2020-2021 yang mana jelas ekonomi pada saat itu sangat lesu yang itu melatar belakangi Ridwan Kamil untuk meminjam ya melakukan peminjaman melalui PT SMI gitu ya guna membangun Jawa Barat infrastruktur termasuk membangun Masjid Al Jabar gitu ya walaupun sampai hari ini Masjid Al Jabar itu menjadi beban gitu ya.
Dan juga beban pembayarannya itu pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sekarang gitu harus mengalokasikan anggaran sekitar 500 miliar sampai 566 miliar per tahun untuk membayar cicilan utang pokok beserta bunganya. Dan yang mana itu dijadwalkan selesai pada tahun 2028 atau 2029 lah ya. Ini kan beban banget bagi Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Tetapi walaupun begitu Kang Deddy Mulyadi tetap bisa melakukan pembangunan infrastrukturnya hampir menyeluruh jalan-jalan provinsi sekarang berkualitas baik. Bahkan Kang Deddy Mulyadi mengklaim bahwa kualitas jalan provinsi di Jawa Barat lebih baik ketimbang jalan nasional, jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat. Belum lagi utang BPJS Kesehatan sebesar 300 miliar. Jadi selain utang PEN ya utang yang ditinggalkan oleh Ridwan Kamil melalui program untuk program pemerintah yang mana melalui PT SMI, Ridwan Kamil juga mewariskan utang BPJS sampai 300 miliar. KDM mengungkap adanya tunggakan utang BPJS Kesehatan senilai kurang lebih 300 miliar yang belum terbayar dari masa kepemimpinan sebelumnya setelah dilakukan audit ulang terhadap anggaran kesehatan Pemprov. Gitu. Kang Deddy menegaskan bahwa meski sempat kaget dengan besarnya beban tersebut, utang ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk diselesaikan karena dana pinjamannya telah berwujud menjadi fasilitas pembangunan yang dinikmati masyarakat. Jadi ya teman-teman sekali lagi, Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang gubernur Jawa Barat hari ini, bebannya sangat banyak gitu ya. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah KDM adalah Kang Deddy Mulyono, seperti yang dilontarkan oleh siapa? Rocky Gerung, itu salah besar. Mulyono jilid 2 itu harus disematkan atau lebih pantas disematkan pada Ridwan Kamil. Karena Ridwan Kamil lah yang mewariskan beban sedemikian besar ya, untuk Pemprov Jabar, teman-teman. Ya mungkin itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.